Halo kawanku, yeah. Yuk kita bahas hidup ini, maknai dan kita revisi dari ruang-ruang psikologi. Sama siapa? Bersama Pak Andre. Revisi bro. Halo kawanku, apa kabar semuanya kawanku semua, sehat ya? Anjay, nggak ngeri ya. Welcome, ini salah satu perpustakaan Kak Andre, kawanku semua. Tadi ngomong Kak Andre pertama ya, ngomong anjay, sorry ya. Sorry kawanku ya, tapi segelitik aja ini ada beberapa kemeja Kak Andre. Karena kita akan bahas konten hari ini dengan viral banget 3 hari ini. Kata anjay, kalau Kak Andre ngomong, wih anjay, gue langsung di penjara. Enggak ya. Nah Kak Andre perlu luruskan, ini anjay ini sebenarnya dari mana gitu kan? Ini viral banget ya kan. Tadi gue juga barusan aja nonton di channel YouTube-nya Bang Deddy Corbuzier. Oh ya, situ dengan ada seseorang YouTubers juga dan dia diwawancarai. Nanti kita coba, dia juga membahas tentang anjay. Lalu sampai dengan anjay dengan semikian rupa loh kawanku, bayangkan ya kan. Bayangkan gue masih kecil, ini anjay itu 20 tahunan loh, gue masih umur berapa ya, umur gue waktu SD ini udah ada anjay ya kan, anjay, lalu kalau berkembang lagi menjadi anjrit ya kan, menjadi apa, dari kampret. Banyak banget deh istilah-istilah yang sebenarnya bahasa ini dari mana ya. Bahasa ini dari mana? Sebenarnya ngeri atau tidak? Latar belakangnya gimana? Atau apa yang harus kita revisinya, ya kan? Nah, yang paling menarik adalah saya coba beberapa literatur untuk membahas anjay ya. Kebetulan saya bukan ahli linguistik ya kan, kawanku, bukan ahli bahasa. Saya akan membahas sesuai dengan ahlinya bidang saya ya kan. Kita coba misalkan dari saya nggak usah pakai psikologi pertumbuhan deh, psikologi ini aja deh umum. Psikologi komunikasi. Yuk, kawanku, ada apa sih dengan anjay? Barangkali kita ada hal-hal yang sangat bisa kita pelajari. Kenapa anjay menjadi viral? Yuk, padahal ini udah berapa belas tahun ya, dari 2000 gue SMP ya. Artinya itu 2003 gue SMP, 2004 ya kan. Ya anjay itu masih ada sampai detik ini, gue jadi dosen pun anjay tetap ada. Maka yuk kita bahas dari teori-teori yang sederhana, tapi lihat dan ikuti terus di studio Kak Andre yang baru juga. Ada studio Kak Andre yang baru juga. Dan thank you banget sudah mengikuti 4 konten Kak Andre yang sudah kemarin-kemarin. Sekarang kita masuk ke konten yang baru. Kita akan bahas tentang anjay. Kita coba revisi bro. Halo kawanku. Tadi sudah pengantar tadi ya, sekarang selamat datang di ini studio Kak Andre di indoor ya, kenalan. Baik, kawanku semua tadi lihat ya, gila lagi viral coy. Wih coy, dari mana lagi tuh kata coy kan? Viral, kita lagi membahas viralnya tentang anjay. Wih, anjay. Nah menurut Kak Andre tadi ada yang tanya juga, udah masuk ke mejanya Kak Andre. Kemarin persis malam-malam nih, mungkin orangnya kalau lagi nonton dia akan cengang-cengingis nih ya, nih dia bilang selamat malam Kak Andre, maaf Kak, izin nanya Kak Andre, nanti bahasnya. Itu yang lagi viral itu menurut Kak Andre sendiri gimana ya, kata anjay itu negatif atau bahasa gaul atau gimana ya Kak ya, atau nanti ada makna-makna Kak atau nanti bahas ya Kak ya. Wih, itu yang pertama. Anjay, kalau saya coba ya, tadi juga kalau saya nonton Deddy Corbuzier nih, saya coba buka, lalu Om Deddy, ya Bang Deddy Corbuzier ini bilang, anjay Lutfi Agizal, wih mau lo apa sih ya kan, Deddy Corbuzier podcast. Nah, saya juga nonton ini 2 kali saya coba lihat, rupanya di situ letak viralnya beberapa konten itu sehingga viral, dan bahkan tambah viralnya adalah KPAI membuat surat edaran bertanggal 29 Agustus. Wih, sebenarnya anjay itu apa sih Kak Andre? Wih, itu yang pertama ya. Kedua, Kak Andre, mengapa kok anjay itu bisa berkembang ya? Nah, itu dia. Ketiga, apa ada resikonya ketika kita ngomong anjay ya? Keempat, mungkin adakah kasus-kasus anjay mempengaruhi perkembangan anak atau perkembangan
perkembangan dan pertumbuhan etika sosial anak, maka kita bahas tuh nih. Contoh misalkan ya, ini udah gue pakai contoh ya misalkan ya kan. Dulu gue masih kecil nih, umur gue SD sampai sekarang gue inget banget deh, anjay itu udah ada. Anjay itu ada. Contoh nih pas gue masuk ruangan, wih gila anjay, wih. Itu anjay itu menunjuk apa? Ya kan, anjay itu sebenarnya dulu itu tidak boleh ngomong anjing, nggak boleh. Nah, dalam psikologi sosial, ya kan, dalam psikologi sosial orang itu nanti kita akan bahas ya. Orang itu sedang mencari adaptation ya, adaptasi supaya orang itu dekat secara persahabatan. Maka ketika itu, anjing kan nggak boleh kan? Iya anjing, nggak mungkin kan? Nah akhirnya sering banget pertumbuhan atau perkembangan bahasa itu muncul dalam pergaulan sehari-hari kawanku ya kan. Contoh misalkan, wih anjay dari kata anjing sebenarnya, wih anjay gila, nggak boleh, iya anjing ada di mana-mana nih. Nah lalu yang kedua lagi berkembang lagi jadi anjrit. Anjrit itu gue inget banget tuh, anjrit itu anjing kecepirit. Wih anjrit lo gitu ya. Jadi kayak panik gitu. Jadi kalau anjay itu lebih ada kagum, ya bahasa gaulnya ya, ini bahasa sehari-hari. Wih anjay kagum, ya kan. Lalu ada kata kedua lagi, iya anjrit lo, ya kan. Anjrit lo, ya kan. Anjrit lo gitu. Nah itu adalah sifat kejut, emang sifat kaget ya. Kalau tadi tuh anjay kagum, wih anjrit lo, ya kan. Itu sifat kejut, ya kan. Dari mana bahasa? Lu cari-cari deh. Lu cari nggak bakal ketemu emang itu bahasa di mana. Ahli bahasa pun ya taunya perkembangan bahasanya ke arah ke situ ya kan. Nah maka ada lagi misalkan gue inget banget 4 tingkat kebodohan. Ada PA, OON, bego, tolol gitu. Ini dekat PA dan OON itu dari mana coba katanya? Gue masih dari SMP aja gue udah tahu loh kata PA ya kan. PA lu ya kan, OON lu ya. Dulu gue nggak marah dikatain PA OON, tapi kalau dia ngatain goblok baru gue marah. Nah, kawanku, di situlah letak perkembangan bahasa dalam sehari-hari kita muncul di situ. Nah, tapi gue bingung nih, kenapa sekarang itu viral banget nih? Kok kenapa sih? Nah, ini gue nggak tahu ya, apakah dia yang pertama kali Mas Lutfi Agizal ini pertama kali mencetuskan itu saya tidak tahu, tapi yang jelas viralnya ya di YouTube seperti itu ya kawanku ya. Saya nggak kenal siapa dia, saya nggak kenal, tapi yang jelas ini yang menariknya adalah kenapa kata anjay yang sudah lama berlarut-larut puluhan tahun itu, kenapa sekarang KPAI muncul dengan menggoreng itu akhirnya menjadi tadi, bukan polemik sih, kontroversial ya nggak begitu juga, tetapi adalah sangat uniknya adalah KPAI itu sangat melarang. Kenapa nggak dari dulu ya kan? Banyak kata-kata nanti KPAI nih, KPAI bisa melihat kata PA ya kan, OON, lalu gue inget banget kampret gitu ya, apalagi jinjai itu dulu gue inget banget waktu SMA tuh, setelah jinjai itu keluar jiji dan ajai gitu ya, gue nggak ngerti dulu, lupa lalu istilah lain adalah bahasa kasarnya penis itu ada depannya K belakang L, itu ngeri banget tuh, dari mana ya kan bahasanya itu. Lalu ada lagi yang belakangnya N belakangnya T, itu kalau ketika kita istilah seks itu dalam bahasa muda itu depannya N belakangnya T, wah ngeri banget ya kan. Nah, bahasa itu berkembang terus kawanku. Nah, Kare, gimana? Apakah itu mempengaruhi perkembangan psikologi kita? Wah, ini jawabannya. Oke, kalau gue akan netral, gue nggak setuju ke semana-mana, tapi gue akan coba, Kak Andre akan mencoba menetralisir, ya kan, mencoba memberikan wawasan yang baru. Sebenarnya ini anjay berbahaya gak? Oke, berbahaya gak? Ya kan? Dan orang tua nih, parents dan semua teman-teman KPAI atau teman-teman yang memperhatikan anak, sebenarnya anjay ini punya dampak apa terhadap anak, terhadap kita, yang bahkan gue adalah produknya anjay itu ada di waktu gue SD coy. Waktu gue SD itu udah muncul anjay, SMP tuh anjrit gue inget banget tuh, SMA itu jijai, lalu aduh banyak deh istilahnya, PA-on muncul di situ. Nah tapi kawanku semua, itu kita bertumbuh di dalam generasi yang senantiasa gampang banget melesetkan bahasa, yang disebut dengan plesetan bahasa ya kan. Plesetan itu muncul dari mana kita nggak tahu ya, namanya dalam istilah itu adalah memang setelah latar belakang kita punya budaya, kita punya sosial, kita punya generasi, kita punya sebutin dengan dinamika pergaulan, situlah berkembang menjadi akhirnya kata ini menjadi sesuatu sistem bahasa yang dipakai oleh anak-anak sehari-hari. Dan yang paling berbahayanya saya sebut ada dampaknya. Kalau ini tidak terkontrol, ini bahayanya.
Maka KPAI membuat surat edaran itu, ya nanti kita lihat apakah baik atau tidak, atau adakah makna yang mengerikan sehingga KPAI mengambil langkah-langkah itu. Oke, Kak Andre hanya sekali lagi di konten ini kali ini, Kak Andre hanya menjelaskan secara sederhana supaya kita satu persepsi, kita satu makna supaya kita cari yang terbaik dari viralnya kata anjay yang sebenarnya sih udah 10 tahun yang lalu, mungkin lebih. Oke, kita revisi, bro. Oke, bro. Ya karena viral ya, jadi Kak Andre ini perlu meluruskan ya kan, karena banyak yang masuk ke mejanya Kak Andre nih ya kan. Aduh, anjay ya kan. Gua tanda kutip deh ya kan. Nah, kawanku semua ya. Sebenarnya pertanyaan sederhana bagi semua orang yang bertanya sama Kak Andre tuh anjay itu sebenarnya berasal dari mana ya? Sekali lagi saya bahas dalam persepsi psikologi komunikasi, karena ini berkaitan dengan komunikasi, ya kan? Lalu supaya saya akhirnya dalam psikologi komunikasi. Nah, setiap orang gini loh, ini sederhananya gini ya, ini setiap orang ya. Wih, gue selalu pakai orang nih kalau, gue bikin ini anak gaul, saya anak gaul nih. Saya anak gaul nih. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan, needs ya. Need psikologikalnya, ada kebutuhan psikisnya ya. Nah, dalam psikologi komunikasi gitu ya kan, dalam psikokom, dari psikokom itu adalah ada yang disebut dengan kebutuhan interpersonal nih. Ada istilahnya ini loh teman-teman, kebutuhan kalau dalam bahasa kerennya gaul gitu ya, kebutuhan gaul. Nah, kebutuhan sebenarnya itu yang paling saya ingat adalah misalkan teorinya William. Wih, ini sorry ya, agak sedikit teori nih, supaya teman-teman paham nih. Nah, setiap orang tuh butuh yang namanya bergaul ya kan, butuh yang namanya interpersonal dalam psikologi komunikasi, interpersonality-nya ya kan. Dia mau berakrabkan. Nah, dalam William ini kita bisa nih analisa kenapa perkembangan bahasa itu anjay, anjrit itu akhirnya menjadi satu yang lumrah gitu ya, satu yang bukan lumrah sih, satu yang tanda kutip diterima oleh teman-teman seumuran kita, tapi di orang tua pasti itu negatif gitu ya. Makanya saya KPAI mengambil respon yang lebih cepat itu cukup baik gitu ya. Tetapi perlu kita bawahi ya kan kawanku ya. Nih ya. Kalau segala satu kita bertanya, dari mana itu asalnya ini? Contoh ya, dalam psikologi komunikasi. William itu mengatakan ada 3 nih. Wih. Inclusion, sebentar, lalu control, lalu affection. Itu teorinya nih, affection. Nah, ketiga ini kawanku, inclusion, control, dan affective ini adalah masuk di dalam teorinya si William ini disebut dengan VERQ. Wih, keren ya, VERQ. Fundamental, interpersonal, relationship, orientation. Nah, dari teori ini kita akan ketemu nih kenapa setiap orang itu membutuhkan kebutuhan dalam interpersonalnya, ya kan? Maka bahasa itu gampang banget dikembangkan oleh anak-anak dan anak muda itu sendiri. Nah, contoh inclusion ini adalah dia pengen masuk ya, ingin masuk dalam kelompok, Lalu, nah, ketika orang mau masuk dalam kelompok, nah kita misalkan kita nggak ngerti anjay ini, cuma anjay ini nggak tahu siapa yang mencetus, tiba-tiba anjay ini adalah satu kata yang memang kadangkala menerima seseorang itu dengan bahasa pergaulannya, akhirnya dia nggak tahu tentang gaul itu, akhirnya dia diterima di dalam sebuah kelompok pergaulannya. Maka ketika kita bercanda, sebenarnya fun aja sebenarnya, bahasa fun ya, anjay gitu. Jadi artinya kita mau masuk dalam pergaulan itu dengan kata-kata yang kita ambil dengan kata-kata populer itu. Jadi kita diterima oleh sebuah kelompok lingkungan kita. Maka padahal belum tentu juga dia ngerti anjay gitu kan. Padahal anjay itu kan bahasa asunya artinya asu lalu anjing gitu kan. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa plesetan populer gitu dalam bahasa. Nah, ingin mengendalikan orang lain. Nah, ingin mengendalikan orang lain. Artinya kendali ya. Mengendalikan orang lain begini. Semakin kita bergaul, ya semakin kita mencoba mengambil populer itu, kita semakin mengontrol orang baik. Mengontrol arti kita bisa masuk di dalam, bukan masuk aja, kita bisa mampu mempengaruhi. Saya ulangi lagi, kita mampu bisa mempengaruhi, ya kan, mempengaruhi pergaulan-pergaulan kita. Jadi akhirnya kita bisa mendominasi pergaulan itu, kawanku. Nah, dari teori ini rupanya perkembangan bahasa mulai muncul, ya kan? Mulai muncul. Maka kenapa? Karena kita punya kebutuhan interpersonal. Maka nggak heran ya, kata PA gitu kan, kata oon, apalagi ya, kata kampret gitu ya. Nah,
ini menjadi kebutuhan seseorang yang sebenarnya negatif loh. Saya katakan negatif karena apa? Tidak lumrah. Tetapi itu di dalam konteks kata-kata kita analisa dari teori ini bisa saja itu berkembang dengan sedemikian rupa. Karena apa? Kebutuhan orang punya interpersonal dalam psikologi komunikasi. Nah, yang ketiga saya catat ya kan. Dan ini affectionnya, dia memperoleh keakraban. Wih, keakraban. Nah, ini masalahnya di sini. Karena kita semakin sering menggunakan kata anjay untuk akrab dan akhirnya menjadi sebuah kenyamanan dalam konteks pergaulan. Disinilah ada permasalahannya. Sebenarnya fun, anjay kan? Anjay gitu, fun. Anjay itu ada dua makna. Yang pertama ini yang saya coba melihat perkembangannya. Anjay itu ada dua makna. Yang pertama lah makna yang tadi saya sebutkan. Makna kagum. Wow, keren. Anjay gitu. Kalau orang pada masuk ke rumah, misalkan ke rumah Kak Andre, pasti anak-anak muda itu ngomong, wih anjay ada lapangan misalkan gitu kan. Wih anjay gitu kan. Kita nggak marah gitu. Nah ada juga kata anjay itu yang mengungkapkan adalah kejut, daya kejut ya. Biasanya ngomong anjrit nih, lebih parah lagi, daya kejut anjrit. Nah, saya selama 10 tahun belum menerima kasus anak, belum menerima kasus anak yang punya result negatif atau punya traumatik terhadap kata anjay. Nggak ada sih, belum. Saya jujur aja saya belum. Kalau kata tolol ada. Ah, ini dia kan. Tolol, goblok itu ada. Jadi kalau dia digoblok-goblokin ini ada. Ini sangat mengganggu psikis dan emosionalnya. Itu tolol, goblok, apalagi. Dikata asu ada nih. Saya pernah dapat 2 anak ya. Dikata asu sama bapaknya. Asu loh, ya kan. Tetapi kalau anjay, saya ingat gara-gara ini viral ya. Saya buka lagi buku-buku catatan saya nih. Buku-buku catatannya kliennya Kak Andre. Lalu anjay belum ketemu saya, dan memang kata anjay anjrit ini sebenarnya kata-kata populer yang memang sekali lagi ya, yang memang ada kata negatifnya karena menggantikan kata anjing gitu ya. Nah, KPAI di sini bukan membatasi, saya ulangi lagi ya, KPAI kalau saya baca surat edarannya tidak membatasi bagaimana cara berkembang pergaulan itu ya kan, tidak. Tetapi KPAI memang meluruskan bahwa anjay ini, nah ini dia, takutnya yang tadi gue bilang keakraban ini ya kan, akhirnya berubah menjadi kata populer yang penuh dengan negatif, yaitu adalah berisi bullying. Walaupun Kak Andre ya Kak Andre belum dapat pasien model bullying karena anjay. Saya nggak tahu nih, kalau saya buka siapa sih tadi namanya, gue lupa, gue nggak terlalu gini sih, gue nggak terlalu entertain nih, tapi intinya gini, nah ini dia. Lutfi Agizal di depannya di dalam podcastnya Bang Deddy Corbuzier atau Om Deddy Corbuzier ini, dia mengatakan gue hanya memberikan edukasi gitu kan, gue hanya memberikan edukasi kata dia. Lalu di dalam linguistik ya benar, lo mau cari di KBBI kayak lo mau cari di Kamus Bahasa Indonesia nggak dapat kata populer ini anjay PAOO nya nggak dapat, kampret gitu ya, nggak bakal dapat ya kan. Tetapi ini popularitasnya yang memang perlu diluruskan, tetapi nah itu tadi saya bilang bukan dipakai dengan hal-hal yang sifatnya adalah untuk ya tadi mungkin isu-isunya menaikkan panjat sosial atau gue nggak ngerti lah istilah itu ya. Tapi yang jelas Kak Andre bukan hanya mengedukasi, tapi kita perlu meluruskan. Nah, KPAI ya saya pertama mengapresiasi ya kan, surat edarannya cuman memberikan reminder, tetapi kalau ada pasal-pasal hukum, nah ini yang mengerikan bisa dipakai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh misalkan dia benci sama si B, kan? Si B direkam ngomong anjay, lalu dilaporin sesuai dengan undang-undangnya, ya kan? Lalu, nah takutnya dipakai dengan hal-hal yang itu. Maka nanti KPAI perlu juga ada penekanan tertentu dari mana konotasi yang disebut dengan anjay ini masuk ke ranah-ranah bullying tadi. Apakah indikator bullyingnya di mana letaknya? Tapi boleh jujur loh, Kak Andre ini selama 10 tahun belum dapat sih korban bullying dengan kata anjay. Tapi kalau korban bullying dari kata goblok, oon, PA, tolol, itu apalagi tolol banyak banget. Itu banyak yang trauma dan akan mengganggu kecerdasan emosional. Nah, kawanku, itu yang lagi viral ya. Makanya Kak Andre ini mencoba dengan sederhana ya. Buku banyak banget ya kan. Bahkan gue juga menemukan dalam konteks ini dia nih. Sebentar ya, boleh ya? Bentar nih ya. Bentar. Nah,
Nih, buku lagi ya kan, Cognitive Behavior and Behavior Activation, aplikasi intervensi klinis. Ada di sini juga terapi-terapi perilaku behavior terapi ya. Intinya gini, dalam bab 4 ya. Intinya bisa kita pelajari misalkan, bisa jadi ya kan, memang perilaku atau disebut dengan behavior ini itu dari kognitif. Kognitif itu otak ya. Nah, yang mengerikan adalah ketika anjay ini menjadi, nah contoh ya, aduh mana kapur nih. Anjay ini dari tanda kutip gini, menjadi anjay tanda seru. Ini yang berbahaya. Populer yang akan akhirnya menjadi negatif. Ini yang sangat yang saya coba, Kak Andre coba meluruskan ini ya. Kalau kata anjay itu tanda seru, ngatain orang, wah anjay lo, wah. Biasanya sih nggak kata anjay sih, jangan langsung ngomong, wah lo gitu pasti. Nah ini bullying nih. Tapi biasanya anjay ini populer yang memang mengandung keakraban. Tetapi memang perlu diluruskan bahwa anjay ini harus dihilangkan dalam peradaban kita. Karena memangnya anjay udah 15 tahun, gila lebih. Gue nggak tahu deh, gue dari SD udah ada anjay. Maka gue heran mau ngapain juga sih di otak-atiknya anjay ini. Tapi ya sudah lah ya, namanya perkembangan ini, tapi ya bagus lah menjadi respon-respon yang cukup menarik gitu. Nah, kalau di dalam kognitif misalkan, semakin tanda seru atau semakin bernuansa negatif di dalam proporsional kognitif itu otak kita yang memang nanti akan mengandung sebuah kecerdasan emosional yang negatif pula. Maka perlu kita luruskan. Maka ketika temen lo sudah masuk di dalam bercandaannya, anjaynya sudah mulai tanda seru, nah ini bahaya. Nah inilah indikator KPI masuk di sini nih menurut saya. Maksud gue supaya kata-kata populer ini bukan lagi kata-kata populer ini memang kata-kata yang terlindungi hukum ya, tadi yang sampai surat edaran tadi. Tetapi kita juga perlu arif di sini bahwa perkembangan bahasa secara populer itu terus-menerus karena pergaulan kita semakin luas. Tetapi sekali lagi ya, kata-kata yang bernuansa dilindungi oleh hukum atau diatur oleh hukum negara, hukum perlindungan anak, nah perlu disosialisasikan ya kan. Misalkan tadi stop kata anjay. Nah, berarti sudah disosialisasikan, stop kata anjay. Karena apa? Rupanya dalam beberapa penelitian, dalam beberapa kasus, dalam beberapa pengalaman, dalam beberapa data, anjay ini, nah ini penelitiannya belum ditemukan, saya nggak tahu, mungkin nanti KPI yang bisa menjelaskan. Nah, rupanya anjay ini mempengaruhi perkembangan pertumbuhan kognitif anak, mempengaruhi emosional anak. Nah, itu latar belakang indikatornya, ya kan? Latar belakang indikatornya. Tapi bagi Kak Andre sederhana saja. Anjay ini sudah lama berdiri populernya. Tapi tadi Kak Andre jelaskan latar belakangnya melalui teori William dengan VIRC-nya misalkan. Ya, tadi fundamental interpersonal, ya kan? Dan lalu tadi dengan inclusion, control, dan affective. Jadi ini latar belakangnya salah satunya perkembangan bahasa kita. Maka yuk kita mulai bijak lagi, oke? Kita mulai bijak, benar, kita tetap patuh dalam negara, kita dukung negara untuk mencerdaskan anak bangsa, kita dukung sepenuhnya bahwa memang betul langkah-langkah KPI untuk men-stop anjay ini. Cuma, nah jangan sampai anak-anak bangsa kita ini terbatasi dengan kata-kata populer yang sebenarnya belum negatif sih. Nggak negatif, tetapi akhirnya dibuat negatif karena pengalaman orang-orang itu. Saya ulangi, karena pengalaman orang itu tuh negatif. Nah, maka kajian-kajian intelektual gitu, kajian-kajian edukasi, kajian-kajian research perlu dimunculkan di sini supaya tidak menjadi asumsi-asumsi yang akhirnya membuat orang tuh bingung gitu ya kan. Semoga tidak asumsi ya kan. Tetapi ini yang menjadi latar belakangnya. Oke, kawanku, tegak lurus ya. Oke kawanku ya, maka kawanku kita lihat ya dari yang tadi Kak Andre jabarkan, rupanya pertama pergaulan kita pasti menumbuhkan atau mengakibatkan perkembangan bahasa. Yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa itu memang tidak bisa dibatasi, ya kan? Tetapi perkembangan bahasa itu perlu diluruskan kalau seandainya sudah mengakibatkan psikis anak, psikis remaja, psikis orang muda yang yang mengganggu psikis mereka. Jadi yang kedua adalah yang tadi mencoba ketika mempengaruhi itu perkembangan bahasa itu perlu dibatasi. Nah, yang ketiga, terus pemerhati sosial, ahli-ahli bahasa terus update dan viral untuk misalkan mencoba mengkaji bahasa-bahasa populer yang mempengaruhi psikis anak, remaja dan orang muda yang mempengaruhi. Jadi maksud Kak Andre adalah jangan berasumsi dengan sedemikian rupa, tapi dari kajian-kajian teoritis, kajian-kajian yang memang sifatnya adalah suatu keilmuan yang ada, baru kita mencoba. Karena memang bahasa populer kagak bisa dibatasi, bro, bener. Muncul begitu saja ya kan. Coba lo lagi bercanda misalkan, kaki lo keinjek. Contoh ya, kaki lo keinjek.
ketrut gitu kan. Ketrut itu bisa viral cuy. Ketrut itu kentil kemprut lo gitu kan. Ketrut itu bisa viral lo mau cari di KBBI kagak ada ketrut. Nah, ketika ketrut itu menjadi bernuansa keakraban, udah masuk ke affection, tiba-tiba ketrut ini kok diganggu-gugat karena bisa mencoba bahasa yang mengerikan gitu ya, norma-norma. Nah, bahkan ada pertimbangan di mana kan letaknya psikologi sosialnya, di mana letak etika sosialnya, melanggar etika-etikanya, norma-norma. Nah, sekali lagi, dan misalkan contoh sebelum saya tutup, misalkan Dede, ayo beliin mama beliin garam, bentar ke warung. Tiba-tiba anaknya langsung ngomong, ih mama nih anjrit. Nah, kalau udah sampai ke situ, kita perlu luruskan. Dan itulah yang nomor 2 tadi poinnya. Kata populer berkembang, yang pertama. Yang kedua, ketika kata-kata populer ini menjadi kata-kata yang bernuansa negatif, kita perlu luruskan. Nah, maka yang ketiga baru kajian-kajiannya secara edukasi dan kajian-kajiannya secara teori. Oke, maka yuk kita lanjut kita apa maknanya di dalam ini semua. Kita masuk ke segmen berikutnya, revisi bro. Oke bro, saatnya kita mencoba menyimpulkan yang tadi kalian bahas kawanku. Sekali lagi ya tentu anjay viral, tetapi kita cari sisi-sisi yang positifnya, kita cari sisi-sisi yang bermakna di ruang psikologinya Kak Andre, maka kita maknai. Nah, Kak Andre tadi dari beberapa teori ini, ya sih, kayak ya, dari beberapa teori ini, yuk kita maknai. Yang pertama Kak Andre akan namanya tuh Kak Andre akan merekomendasikan teorinya Kak Andre sendiri. Namanya adalah teori ABC. Teori ABC dalam komunikasi. Nah, yuk, yang pertama adalah A, ya kan? Ayo kawanku, kenalkan bahasa-bahasa populer yang lebih positif. Sekali lagi, A-nya itu adalah ayo kawanku, kita berikan bahasa populer yang lebih positif. Contoh, contoh, keren, gila. TOP BGT, nah ini lah positifnya. Mantep banget. Itu nggak ada nuansa negatif. Jadi kalau semakin banyak kita kenalkan, ayo kita kenalkan bahasa populer yang positif, ya pasti akhirnya hasilnya positif. Nah kalau tadi kan anjay itu berangkat dari kata anjing gitu ya, anjrit, anjing kecepirit, nanti kan udah negatif. Nanti ujung-ujungnya pun jelek pasti. Tapi kalau memang dari bahasanya populer atau pergaulan kita yang kita ambil reduksinya dari yang positif, keren, mantap bro, gile, imajiner banget, maksudnya imajinasi banget, itu bahasa pergaulan banget kan. Wah enak banget, nah itu enak banget tuh kayaknya, wah kira pol gitu, enak pol gitu. Jadi kita bernuansa lebih positif. Nah, yang kedua kalian mau coba, yuk budayakan bahasa-bahasa yang lebih bernuansa literasi bangsa itu ya. Maksudnya literasi bangsa itu nggak ada kata istilah, misalkan coy ada gak sih literasi nggak ada, misalkan kamu ya kan literasi bangsa lah. Kebudayaan yang bernuansa literasi bangsa. Apa sih literasi bangsa itu? Yang memang ada di kamus KBBI, ya kita mempopulerkan juga, memang mempopulerkan yang hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang membuat orang itu, oh iya bernuansa literasi lah gitu ya, berliterasi. Misalkan kadangkala nih ya kan, konten kreator mungkin ya, kadangkala entertain, kadangkala public figure juga memakai bahasa-bahasa yang penting trending aja. Tapi trendingnya ini bernuansa yang tadi saya bilang positif, atau trendingnya yang lebih bernuansa negatif. Contoh misalnya asoy gayboy. Kalau asoy gayboy saya pikir kalau memang bernuansa positif ya tidak ada nuansa negatif. Asoy itu kan asik ya kan. Gayboy itu banget gitu. Gayboy itu apa ya? Gayboy. Nah, contoh misalkan kalau ada bernuansa yang negatif, nah itu kita coba perlu reaksi-reaksi yang bisa kita nanti. Lalu yang C, kawanku. Nah, tadi kan dicatat juga yang C, cukupkan. C itu cukupkan jika kawan-kawanku semua menemukan bahasa populer atau bahasa pergaulan yang akan mengandung kekerasan atau bullying itu sendiri. Cukupkan, sudahi semua. Artinya kita hilangkan supaya generasi kita nih dibawa nanti generasi seterusnya nih bro, supaya kata-kata yang bernuansa bullying itu hilang. Yang bernuansa bullying itu apa sih yang tadi saya bilang? Dasar lo anak kampret. Nah itu kan anak bullying, itu bullying banget. Anak kampret itu kan binatang ya. Jadi mengerikan. Jadi sekali lagi Kak Andre, ini agak serius nih. Woi, cukupkan. Nah saya ulangi lagi ya. Cukupkan kata-kata yang bernuansa bullying. Kedati itu populer. Saya lagi lah, terganti itu populer. Misalkan monyong lo gitu. Itu bernuansa bullying. Gaul, ya memang kita sering dengar.
mons lo ya. Apa mons itu monyet itu kan, mons lo gitu. Itu bahasa bernuansa bullying. Bila perlu itu cukupkan dengan semikolon. Maka KPAI terus menerus secara updating mencari pencegahan sehingga kata-kata bullying ini memang tidak berkembang dengan cepat gitu ya. Ya bagus juga ada respon supaya nanti anjay ini tidak bernuansa bullying yang mengerikan gitu ya. Walaupun katanya anjay ini belum banyak kasus, tapi anjay ini ya bisa direkomendasikan oleh KPAI supaya dihentikan. Nah, maka yuk C-nya cukup sudah. Kalau sudah bernuansa penuh dengan bullying, yuk selalu kita cerita dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita dekat. Kalau ada kata-kata yang ini apa sih artinya, cari KBBI nggak ada, berarti ini kata-kata yang memang pergaulan secara populer yang berkembang tadi melalui teorinya William tadi ya kan. Kita punya kebutuhan interpersonal yang selalu kita butuh, sehingga kebutuhan interpersonal tidak menutup kemungkinan bahasa itu berkembang dengan cepat ya kan. Berkembang dengan misalnya what's bro, apa what's bro itu ya pakai bahasa Inggris, tapi kan what's bro misalnya kalau kita nyapa bro apa kabar, apa sih bro, nah itu kan kadang-kadang itu bernuansa bullying juga, apa sih bro, tapi padahal itu kata-kata yang biasa, tapi apa sih bro-nya itu dengan kata yang maka menurut ini ya, nih sebelum saya tutup, maka kita perlu isi intelektual kita. Contoh misalkan dalam pragmatika bahasa itu ada yang disebut dengan speaking. Speaking itu istilah mereka, pragmatika bahasa. Misalkan scan lalu berdasarkan partisipannya siapa yang lawan bicara kita ya kan, lalu endingnya itu adalah bagaimana konotasinya gitu, endingnya itu tanda serunya, tanda tanyanya gitu ya. Kemudian adalah Q-nya, kuncinya, instrumennya, dan akhirnya norma-norma dan genre-genrenya itu dalam istilah pragmatika bahasa. Banyak banget ya kan. Nah, saatnya anjay gitu. Kalau kita membuka kuliah umum, membuka tafsiran yang lebih luas, anjay ini bisa kemana-mana. Tetapi yang tadi saya sederhanakan supaya kita semua punya satu persepsi, kita bantu sekali lagi. Ayo anak-anak Indonesia, kita bantu. Pertama budaya apa tadi? Budayakan literasi bangsa. Oke, jangan lupa teorinya ABC-nya Kak Andre ya. Teorinya ABC-nya Kak Andre supaya kita mencoba membantu bangsa Indonesia dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak muda Indonesia semakin bermartabat, semakin bermoral, semakin beretika, dan semakin memanusiawikan manusia. Sekali lagi thanks kawanku semua ya kan. Ikuti terus kontennya Kak Andre, kita akan bahas viral-viral secara sederhana yang penuh dengan adanya sedikit intelektualnya, sedikit ada edukasinya, tetapi yuk kita coba maknai lagi lebih dalam di ruang psikologi Kak Andre. Revisi bro.